Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hairunisa, NIM 1010365 dari kelompok 5. Jadi dibuatnya video ini guna untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen diklat dengan materi jenis-jenis struktur organisasi. Terdapat 5 jenis struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi fungsional. Yang kedua, struktur organisasi divisional. Yang ketiga, struktur organisasi lini. Yang keempat, struktur organisasi lini and staff. Dan yang kelima, terakhir adalah struktur organisasi proyek dan komite. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan secara garis besar saja terkait dengan struktur organisasi fungsional. Mungkin ketika kita mengingat kata struktur, yang ada di benak kita adalah ada sebuah kotak yang di dalamnya terdapat jabatan, yang nantinya kotak-kotak tersebut akan disatukan menggunakan satu garis lurus. Namun tidak hanya garis lurus saja, tetapi juga ada yang namanya garis putus-putus yang nanti saya akan bahas lebih lanjut. Nah, sebelum kita melanjutkan mengenai masalah garis, tentunya kita harus mengerti apa itu struktur organisasi fungsional. Nah, struktur organisasi fungsional ini merupakan struktur yang secara umum dan memang sering digunakan di sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian lanjut terkait dengan garis yang sudah saya sebutkan di awal tentang garis lurus dan garis putus-putus, itu merupakan sebuah garis instruksi dan garis koordinasi. Jadi garis instruksi ini merupakan garis jalur komunikasi antar berbagai tingkat. Contohnya seperti ketua berkomunikasi kepada pembina, pembina berkomunikasi kepada pengawas, dan begitu juga ke bawahnya juga seperti itu. Dan garis instruksi ini merupakan garis yang secara garis besarnya seperti siapa bertanggung jawab kepada siapa. Contoh yang saya sebutkan tadi, ketua organisasi bertanggung jawab kepada pembina, pembina organisasi bertanggung jawab kepada pengawas, dan begitu juga sebaliknya seperti sekretaris dan bendahara bertanggung jawab kepada ketua dan wakil ketua. Selain itu juga ada garis putus-putus atau yang sering kita sebut merupakan garis koordinasi. Nah, garis koordinasi ini mengartikan bahwa memang di dalam struktur sebuah organisasi mereka harus saling berkoordinasi. Contohnya seperti di organisasi pada umumnya itu ada yang namanya divisi-divisi. Nah, divisi-divisi tersebut memang setiap harinya ketika akan menjalankan suatu program mereka harus saling berkoordinasi gitu, terutama dengan bendahara atau sekretaris. Mungkin di program dari salah satu divisi itu memang memerlukan dana sehingga mengajukannya ke bendahara. Lanjut, materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin kedua, yaitu tentang struktur organisasi divisional. Nah, dalam struktur organisasi divisional ini, tiap divisi itu memiliki otonomi yang cukup besar dalam pengambilan keputusan terkait dengan fungsinya masing-masing. Tiap divisi memiliki manajer yang bertanggung jawab langsung terhadap kinerja divisi tersebut. Nah, berikut ini penjelasan tentang terkait dengan garis instruksi, koordinasi, dan fungsinya. Yang pertama yaitu tentang garis instruksinya. Garis instruksi dalam struktur divisional itu mengarah langsung dari manajer divisi ke tim-tim fungsional di dalam divisi tersebut. Artinya, setiap tim menerima arahan dan instruksi dari manajer divisi terkait dengan tujuan dan strategi divisi. Nah, misalnya dalam divisi A, manajer divisi A itu akan memberikan instruksi kepada tim penjualan, tim pemasaran, dan tim pengembangan produk mengenai target penjualan, strategi pemasaran, dan pengembangan produk baru. Yang kedua yaitu tentang koordinasi. Koordinasi antar divisi dilakukan secara horizontal antara manajer divisi. Hal ini memungkinkan setiap divisi untuk berkolaborasi dengan berbagi informasi untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, manajer divisi A dan manajer divisi B itu dapat berkolaborasi dalam mengembangkan strategi produk baru yang akan dipasarkan oleh divisi A dan diproduksi oleh divisi B. Untuk fungsinya sendiri yaitu fungsi utama dari struktur
organisasi divisional adalah untuk memfasilitasi spesialisasi fungsi dan tanggung jawab di dalam tiap divisi. Setiap divisi itu memiliki tanggung jawab yang jelas terkait dengan area fungsionalnya masing-masing. Misalnya, divisi A itu bertanggung jawab atas penjualan, pemasaran, dan pengembangan produk. Sementara divisi B itu bertanggung jawab atas produksi, kualitas, riset, dan juga pengembangan. Dengan struktur divisional ini itu, perusahaan atau sebuah organisasi itu dapat lebih responsif terhadap perubahan pasar dan lebih fleksibel dalam menyesuaikan strategi bisnisnya, karena setiap divisi itu memiliki otonomi yang cukup besar. Namun perlu diingat bahwa koordinasi antara divisi harus tetap dijaga agar perusahaan dapat beroperasi secara efisien dan efektif secara keseluruhan. Struktur organisasi lini diciptakan oleh Henry Fayol. Struktur organisasi lini merupakan struktur organisasi yang paling tua dan paling sederhana. Dalam struktur organisasi lini, direktur membawahi manajer secara langsung. Segala perintah diberikan kepada manajer, dan manajer harus bertanggung jawab kepada direktur. Demikian pula dengan manajer. Manajer membawahi anggota secara langsung. Perintah akan diberikan kepada anggota dan anggota harus bertanggung jawab kepada atasannya. Dalam struktur organisasi lini, hubungan antara atasan dengan bawahan terjadi secara langsung dan vertikal, di mana sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan karyawan dengan jabatan terendah dihubungkan dengan garis komando atau garis wewenang. Struktur organisasi lini juga dikenal dengan sebutan struktur organisasi militer. Kelebihan dari struktur organisasi ini adalah kesatuan pimpinan terletak pada satu orang, sedangkan kelemahannya adalah adanya ketergantungan kepada satu orang dalam struktur hierarkinya. Jenis struktur organisasi ini sangat cocok digunakan pada organisasi kecil, seperti kedai nasi, warung, bengkel, maupun rukun tetangga. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang nomor 4, yaitu struktur organisasi lini dan staf. Struktur organisasi lini dan staf merupakan jenis struktur organisasi, akan tetapi tugas pemimpin dibantu oleh beberapa staf. Setiap staf pada struktur ini memiliki fungsi dalam memberikan saran, masukan, bantuan, dan pemikiran, ide, serta suatu gagasan baru dan informasi yang dibutuhkan oleh pemimpin. Struktur organisasi ini dan staf sangat cocok diterapkan pada perusahaan berskala kecil. Hal ini dikarenakan memiliki kelebihan pada tingginya disiplin pada karyawan sesuai dengan deskripsi tugasnya masing-masing. Kelemahan dari struktur organisasi ini terdapat pada solidaritas para karyawan yang masih kurang karena banyak dari mereka yang tidak saling mengenal satu sama lain dengan yang lainnya. Poin yang kelima yaitu struktur organisasi komite atau proyek organisasi. Dalam komite terdiri dari pimpinan komisi yang merupakan pimpinan dengan kewenangan yang merupakan karyawan dengan kewenangan staf. Kelebihan jenis struktur organisasi adalah melaksanakan pengambilan keputusan yang baik, berlangsung dengan baik. Karena melalui musyawarah bersama antara pemegang saham dengan dewan. Kelebihan organisasi tersebut yaitu terletak pada penghindaran tanggung jawab jika terjadi suatu masalah. Fungsi-fungsi jabatan pada struktur organisasi. Yang pertama, direksi. Fungsi direksi dalam sebuah perusahaan adalah bertanggung jawab untuk memimpin dan mengurus perusahaan dengan kebijakan yang dipandang baik. Yang kedua, direktur utama. Fungsi direktur utama dalam suatu perusahaan yaitu bertanggung jawab seperti memimpin, mengelola, mengontrol, dan mengawasi. Yang ketiga,
Direktur keuangan. Fungsi direktur keuangan dalam sebuah perusahaan adalah membantu dan mengawasi kegiatan keuangan perusahaan. Yang keempat, direktur personalia. Fungsi direktur personalia dalam sebuah perusahaan yaitu untuk mengelola dan mengurus segala masalah yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Yang kelima, direktur fungsi. Direktur dalam sebuah perusahaan yaitu untuk mengurus dan mengelola perusahaan secara efektif. Yang keenam, manajer. Manajer dalam sebuah perusahaan yaitu untuk mengelola dan mengurus perusahaan secara efektif. Yang ketujuh, manajer personalia. Manajer personalia fungsi dalam sebuah perusahaan yaitu untuk mengelola proses administrasi yang berkaitan dengan personalia, meliputi rekrutmen karyawan, perusahaan perizinan, cuti, dan lain sebagainya. Yang kedelapan yaitu manajer pemasaran. Fungsi dalam perusahaan sebagai manajer pemasaran yaitu merencanakan strategi pemasaran yang efektif untuk mencapai target perusahaan. Yang kesembilan yaitu manajer pabrik. Fungsi manajer pabrik dalam suatu perusahaan yaitu bertanggung jawab atas pengelola pabrik milik perusahaan tersebut. Yang ke-10 yaitu divisi. Divisi dalam perusahaan untuk memimpin bidang dan departemennya.